Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tag HTML5 dan CSS3. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, yaitu ada Andrea Laksono Putro, ada Tosi Virus, dan Prima Dewastika. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai tag HTML5. Yang pertama ada artikel. Artikel merupakan tag yang ditulis sebagai elemen HTML dalam format sebagai berikut. Digunakan untuk memberi markup sebuah independent content, artinya elemen itu dapat berdiri sendiri sebagai sebuah konten yang utuh dan tidak terikat dengan konten atau elemen yang lainnya. Dan berikut adalah source code dari tag yang kami buat. Dan ini adalah implementasinya. Yang kedua ada aside. Tag aside bertujuan untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama, tetapi memiliki kaitan dengan artikel yang saat ini sedang ditampilkan. Ini adalah source code dari tag yang kami buat. Dan berikut adalah implementasinya. Yang ketiga, ada tag header. Tag header digunakan untuk bagian halaman web yang merupakan header. Tag ini biasanya bisa muncul lebih dari satu kali tergantung dari kebutuhan. Berikut ini adalah source code-nya, dan ini merupakan implementasinya. Yang keempat ada H-group. H-group berfungsi untuk pengelompokan elemen dari heading. Bisa heading 1 sampai heading 6. Tetapi di sini kami menggunakan sampai heading ketiga. Ini adalah source code-nya. Lalu berikut adalah implementasi dari tag yang kami buat. Yang kelima ialah section. Tag section mempresentasikan sebuah bagian dokumen atau aplikasi secara kontekstual. Section elemen digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pikiran masing-masing. Berikut ialah source code section. Berikut ialah implementasi dari tag section. Yang keenam ialah figur. Tag figur digunakan untuk mewakili gambar, ilustrasi, diagram, potongan kode, skema, atau jenisnya. Untuk menjelaskan apa maksud objek yang berada di dalam tag figur, digunakan tag figur caption atau tag figur caption bersifat opsional jika gambar, ilustrasi, potongan kode, atau jenisnya maknanya sudah jelas, maka tidak perlu ada teks keterangan yang dibuat dengan tag fig caption. Berikut ialah source code dari tag figur. Berikut ialah implementasi dari tag figur yang telah kami buat. Kita ke CSS3, tag CSS3. Yang pertama ialah text stroke, efek yang memberikan garis luar atau warna pada sebuah objek, baik tulisan dan objek lainnya. Ini adalah implementasi dari tag CSS3 dari HTML yang telah kami buat. Berikut ialah implementasi dari CSS3. Yang kedua ialah text shadow, memberikan efek bayangan pada tulisan. Berikut ialah source code dari tag CSS3. Berikut ialah implementasi dari text shadow. Selanjutnya nomor 3, grayscale effect. Grayscale effect adalah berbagai nuansa warna monokromatik dari hitam jadi putih. Oleh karena itu, gambar grayscale hanya memiliki warna abu-abu dan tidak berwarna. Berikut merupakan source code dari tag CSS3. Dan ini adalah hasil implementasi dari source code pada tag CSS3. Selanjutnya nomor 4, gradient. Gradient berfungsi untuk menampilkan perpaduan dua warna atau lebih dalam menampilkan tampilan web. Dan berikut adalah hasil source code dari tag CSS3.
Dan ini adalah hasil implementasi dari tag CSS 3 tersebut. Kemudian nomor 5, border radius. Border radius digunakan untuk membuat sudut membulat. Fungsi ini biasanya mendefinisikan bentuk sudut tepi luar batas. Dan ini adalah serode dari tag CSS 3 dari border radius. Dan ini adalah hasil implementasi dari border radius tersebut. Selanjutnya yaitu blur filter effect. Filter blur adalah filter yang memberikan efek untuk mengaburkan semua atau sebagian gambar agar tampak tidak terlalu jelas atau kabur pada tampilan web. Bisa juga untuk memberikan kesan objek yang bergerak dengan cepat atau untuk membuat sebuah model foto nampak lebih fokus. Dan ini adalah hasil tag CSS 3 tersebut, dan ini adalah hasil implementasi dari source code sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.